warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat, Bu. Si Agus Salim sudah tidur dia. Kamu tidur atau gimana itu, Gus? Agus. Agus. Duduk. Nanti kalau tidur sambil belajar, lupa belajar. Ingatnya apa tidur karena di kasur, ya kan? Oke? Ibu share screen dulu ya. Belajar apa kita hari ini, Nak? Ekonomi. Betul sekali. Kita hari ini belajar ekonomi. Minggu lalu kita belajar apa? Ekonomi. Materinya apa? Masalah ekonomi modern. Iya, masalah ekonomi dan sistem ekonomi sebagai solusi daripada masalah ekonomi. Iya, jadi sekarang kita lanjutkan masih satu masih satu bagian dengan part yang kita udah pelajari. Sekarang kita belajar mengenai sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Siapa yang tahu sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia? Sistem Ayo. ekonomi campuran, Bu. Iya, campuran. Asal mulanya adalah campuran. Nah, dicampur-campur dia, bukan es campur, ya kan? Nah, tujuan pembelajarannya nanti kalian setelah selesai kita belajar ini, kalian harus mampu menjelaskan pengertian sistem ekonomi Indonesia, menganalisis sistem perekonomian Indonesia, mengidentifikasi nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia dengan kritis, kreatif, komunikatif, jujur dan bertanggung jawab, gitu ya. Itu tujuannya. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi perkembangan sistem ekonomi ini asal mulanya kan itu kan dari sistem ekonomi campuran. Jadi yang dimaksud dengan campuran itu apa? Ada sistem ekonomi yang lain. Berarti dia nanti campuran antara sistem ekonomi liberal dan Komando. iya, komando ataupun terpimpin, ya kan? Jadi campurannya. Artinya apa itu, Nak? Kalau dia berarti kalau dia sama-sama nanti berpengaruh, maksudnya sama-sama ada pengaruh pemerintah dan swasta, tapi sama-sama tidak dominan, ya kan? Kalau di liberal siapa yang lebih dominan minggu lalu? Ahmed. Siapa? Sistem ekonomi liberal siapa yang lebih dominan dalam perekonomian? Ayo. Hah? Swasta, Bu. Iya, swasta, pemilik modal ya. Kalau dia komando siapa yang lebih dominan anak-anak? Pemerintah. Iya, pemerintah. Jadi mau menjawab apa, bagaimana, untuk siapa itu diatur oleh pemerintah. Jadi sejarah perkembangan sistem ekonomi Indonesia dimulai dari abad 16 sampai 18 sebelum kemerdekaan. Jadi ada nanti namanya paham merkantilisme. Jadi paham merkantilisme itu adalah paham yang dianut oleh suatu negara bahwa perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi suatu negara itu diatur oleh banyaknya logam mulia yang dikumpulkan oleh negara tersebut. Logam mulia itu kita katakanlah emas. Jadi emas itu merupakan tolak ukur daripada negara tersebut maju atau tidak. Jadi bagaimana caranya? Berarti dia harus lebih mengunggulkan ekspor dibandingkan impor, gitu ya. Kalau ekspor itu kan kalau kita lakukan pengiriman barang ke luar negeri, maka kita yang dapat yang namanya devisa. Salah satu contoh devisa itu adalah emas atau logam mulia. Tuh, berubah lagi sistem ekonomi setelah masuk Inggris, ya kan? Ada nanti sistem ekonomi tanam paksa, kultur stelsel, gitu ya. Baru ada nanti habis itu berkembang lagi sistem ekonomi itu terbuka atau liberal, gitu ya.
Masuk lagi Jepang, ya kan? Kita menganut paham sistem ekonomi sosialis. Karena kan kalau kita dijajah, kita mengikuti dengan si penjajah tersebut kan gitu. Nah, ini sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, masuklah Orde Lama. Orde Lama itu siapa yang mimpin, Nak? Soeharto. Iya, Soekarno, Presiden Soekarno ya. Dalam liberal ini di Orde Lama itu kisarannya tahun 1945 awal kemerdekaan sampai 1967. Itu kita menganut sistem yang dinamakan Kasimo Plan atau swasembada pangan. Jadi swasembada pangan itu perkembangannya itu merujuk kepada kita itu lebih mengutamakan pemenuhan pangan gitu ya. Kemudian masuk demokrasi liberal di tahun 1950 sampai 1957. Kemudian masuklah demokrasi terpimpin itu 59 sampai 67. Habis itu lengsernya Soekarno membuat kita masuk ke zaman Orde Baru. Orde Baru siapa yang mimpinnya? Soeharto. Ya, Presiden Soeharto. Maka kita masuk sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal. Nah, habis itu masuklah lengser Soeharto. Tahun 98 kita masuk yang namanya Orde Reformasi sampai sekarang masuklah kita sistem ekonomi campuran, yang mana yang dimaksud dengan campuran itu bukan campuran yang murni, tetapi harus berdasarkan ekonomi Pancasila, karena dasar negara Indonesia itu adalah apa, Nak? Pancasila. Ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kan gitu. Itulah sejarahnya kenapa kita menganut sistem ekonomi Pancasila. Sampai situ ngerti, Nak? Ngerti, Bu. Oke. Jadi karena menjadikan Pancasila sebagai dasar, maka kelima sila tersebut punya peran besar dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia. Jadi ada berapa silanya? 5 ya. Sila yang pertama apa, Nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai ketuhanan dalam menjalankan sistem perekonomian Indonesia harus memiliki etika agama, sangat berperan penting ketika kita melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Jadi ada etika akhlaknya kalau kita melakukan. Jadi kegiatan ekonomi ada 3 ya. Yang pertama apa, Nak? Produksi. Distribusi, konsumsi. Iya, betul. Jadi dalam melakukan ketiga sistem ekonomi, ketiga kegiatan ekonomi ini, kita tetap tidak boleh mengabaikan sila pertama, yaitu harus sesuai dengan moral, sikap, etika yang terkandung di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menghindari, jadi contohnya bisa nanti menghindari penyalahgunaan keuangan perusahaan, ya, korupsi. Korupsi itu bertentangan nggak dengan agama, Nak? Bertentangan. Iya. Kemudian monopoli itu bertentangan nggak dengan agama? Bertentangan. Ya. Atau sengaja kita menjatuhkan usaha orang lain, bertentangan nggak itu dengan agama? Bertentangan. Ya, jadi kita harus seiras gitu ya. Itulah sila pertama, ya kan. Sila kedua apa isi yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita harus mengutamakan yang namanya prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Jadi ini kita tidak boleh memberlakukan, misal kita katakanlah punya karyawan, tapi karyawan kita itu kita eksploitasi sampai dia melebihi batas jam kerja lebih dari misalnya 1 hari kan, kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan kita itu bekerja 1 hari itu 8 sampai 10 jam.
Jadi kalau lebih dari situ sampai 18 jam, 16 jam berarti itu namanya eksploitasi. Itu tidak bagus dan itu bertentangan dengan sila kedua. Terus apa lagi? Nah, ketika ada resiko, pekerja lapangan misalnya akan memiliki resiko, kita katakanlah nanti dia bekerja sebagai di PLN, memperbaiki tiang listrik, itu resikonya besar atau dikit? Nah, besar ya? Besar. Jadi itu harus ada fasilitas-fasilitas pendukung yang bisa mumpuni sesuai dengan resiko yang ditanggung oleh pekerja. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga apa, Nak? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jadi kalau yang dikatakan dengan Persatuan Indonesia itu berarti kita walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda pandangan hidup, berbeda prinsip, bahkan berbeda berbeda jadi katakan keinginan, kemauan, tetap kita dikatakan tetap satu dalam kekeluargaan gitu ya, kekeluargaan. Berarti kita adalah negara NKRI ataupun negara Indonesia. Walaupun kita tidak sama dengan suku Papua, kita katakan dari segi wajah, warna kulit, rambut, tetap kita adalah warga negara Indonesia. Jadi artinya apa? Kita harus saling menghormati walaupun kita berbeda pandangan hidup lah bisa kita katakan. Prinsip hidup dalam berekonomi ataupun bermasyarakat tetap juga harus mencatat bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Oke, jadi harus ada norma, menjaga kerukunan, menjaga solidaritas, harus saling tolong menolong, ya kan? Aku Batak, dia Jawa, nggak boleh ku tolong, itu nggak boleh anak ya. Harus tetap ada nilai kesatuan. Giliran ketemu semarga, woi baik kali gitu. Giliran ketemu beda suku, alah kayak gini itu, alah kayak gini itu, gitu-gitu kan nggak boleh ya, Nak. Harus tetap menjaga yang namanya nilai kesatuan. Sila keempat, apa isinya, Nak? Rakyat tegak dipimpin oleh dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, rakyat yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Ini nanti isinya adalah ketika kita melakukan ataupun melakukan kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila, kita tetap harus menjalankannya sesuai dengan nilai musyawarah. Nilai musyawarah itu adalah nilai-nilai daripada demokrasi. Jadi demokrasi itu artinya bagaimana musyawarah itu? Nah, berdiskusi bersama, ya kan? Pendapat si A, si B, si C ditampung. Kemudian kita putuskan secara bersama-sama dengan bijaksana. Jadi secara bersama-sama didiskusikan, kemudian diambillah kesimpulan. Jadi walaupun misalnya kamu punya ide, si B punya ide, tapi orang-orang ataupun peserta lebih banyak memilih pendapat si B, kamu nggak boleh merasa kok dia aja yang kalau pendapat saya nggak diterima gitu, nggak boleh ya, Nak. Jadi harus tetap kita menghormati yang namanya keputusan bersama. Jadi mana yang paling banyak, setelah itu dideklarasikan sebagai suatu kebijakan, maka kita sebagai peserta harus menghargai. Kan semuanya harus sesuai dengan nilai musyawarah. Kan? Misalnya kamu kerja di satu perusahaan, misalnya aku suruh buat kreativitas, ide-ide supaya bisa mengembangkan suatu produk misalnya. Kamu punya ide, si B punya ide, si C punya ide. Nah, ketika ide kamu tidak diterima, sementara si C diterima, karena peserta lebih memikirkan bahwa idenya si C ini lebih bagus gitu kan, maka kamu harus bisa menerima ya kan, karena namanya musyawarah itu
bebas berpendapat, tapi pendapat kita tidak harus serta-merta diterima. Betul atau tidak, Nak? Betul, Bu. Betul ya, karena misalnya menilai seorang, ih cantik rupanya si A itu. Belum tentu sih dia bilang dia cantik, tergantung ya kan. Tetapi bisa nggak diterima pendapat? Bisa, semua bisa kita terima pendapat, tapi kita harus menghargai kebijakan yang muncul dari musyawarah tersebut. Oke, yang sila kelima, apa dia Nak isinya? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial itu menyangkut apa? Kalau dalam kegiatan ekonomi, harga, kalau boleh, harga misalnya di Sumatera itu harus sama dengan harganya di Papua, harganya di ini harus sama dia. Sama-sama harganya, jadi keadilan. Kemudian kamu itu bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi yang kamu mau tanpa harus ada campur tangan orang lain. Kesempatan yang dimiliki temanmu, kamu juga memiliki kesempatan yang sama, ya kan? Tergantung daripada usaha kamu kan gitu. Jadi contohnya pelaku ekonomi memastikan adanya proses distribusi yang baik, ya kan? Proses distribusi yang baik menjadikan nanti harga suatu produk itu akan sama di Sumatera dengan di Papua, contoh gitu ya. Jadi itu yang dikatakan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sampai di sini paham, Nak? Paham, Ya, Bu. itulah. Kemudian dari penjelasan tersebut muncullah karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sistem demokrasi ekonomi Pancasila itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang telah diamandemen. Ya kan? Pasal 30. Iya, ingat ini ya, pasal 33 itu tentang perekonomian Indonesia ya. Jadi yang pertama, perekonomian disusun ini ayat 1 ya, Nak. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi muncul dari ayat 1 ini muncullah nanti yang namanya koperasi. Do you know koperasi? Tahu. Pernah nggak dengar koperasi, Nak? Pernah. Ya. Jadi yang paling sering kalian dengarkan koperasi simpan pinjam, betul tidak? Betul, Bu. Iya, koperasi unit desa. Ya kan? Koperasi TK juga, Bu. Koperasi sekolah juga. Iya, koperasi sekolah juga. Jadi itu nanti dikelola berdasarkan apa, Bu? Atas dasar kekeluargaan. Oke? Oke, Bu. Yang kedua, ayat yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara. Jadi cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup manusia. Contohnya apalah itu, Bu? Gitu kan? Contohnya dulu udah pernah ya Ibu jelaskan itu minggu lalu kayaknya. Contohnya apalah, Nak? Coba. Udah lupa kalian? Siapa yang bisa? Apa tadi, Bu? Cabang-cabang yang menguasai hajat hidup manusia, cobarnya apa? Cobar atau contoh barang? Tambang, Bu, seperti BUMN. Oke. Ayo, Akbar Soleh. Tambangan, Bu. Hah? Tambang, Bu. Oh, ya minyak tanah lah kita bilang ya, bensin. Itu dikelola oleh mana, Nak? Pertami? MN. Iya, ya BUMN. Makanya di yang kali kedua muncullah dia badan usaha milik negara. Kan? Jadi nanti badan usaha ini akan kita pelajari semester 2 ya. Semester 2 nanti lebih jelas lagi Ibu jelaskan
bagaimana bentuk BUMN dan bagaimana bentuk BUMD. Jadi yang menguasai hidup manusia itu adalah barang-barang yang sangat dominan bagi perekonomian, bagi kehidupan manusia, tetapi tidak memiliki substitusi atau barang pengganti. Contoh, ya kan? Kita katakanlah listrik, PLN. PLN itu dikelola BUMN karena Ya, Bu. iya, jadi listrik itu belum ada substitusinya, Kak, kita temukan kah? Atau misalnya kita katakan bensin dan solar, kan belum ada substitusi bensin dan solar, betul tidak, Nak? Betul, Bu. Untuk menghidupkan sepeda motor Betul, Bu. harus menggunakan air, nggak bisa ya. Nah, hidup dia yang ada sepeda motornya rusak, gitu ya. Apa namanya? Ini yang ketiga, bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, gitu ya. Kemudian perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan dan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang, gitu ya. Jadi inilah karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lanjut. Nah, bagaimana penerapan sistem demokrasi ekonomi Pancasila? Jadi dari yang Ibu bilang tadi, inilah hasilnya, betul tidak, Nak? Adanya badan usaha milik negara, adanya koperasi, adanya badan usaha milik swasta, kemudian adanya serikat pekerja, gitu ya. Serikat pekerja atau serikat buruh itu sama lah ya. Implementasi daripada ciri-ciri sistem ekonomi demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Nah, kita bahaslah beberapa contoh soal, ya kan? Sistem ekonomi Indonesia sekarang ini cenderung tergolong dengan sistem ekonomi campuran antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Hal ini terlihat dengan adanya yang mana ini, Nak? Jawabannya. Ayo, yang mana Jin jawabannya berdasarkan ciri-ciri yang Ibu bilang tadi? C, Bu. C. Iya, betul. Jawabannya adalah C. Kira-kira kalau ada soal yang sama seperti ini, udah bisa jawab? Bisa. Oh, udah bisa ya? Jadi ingat, kalau sistem ekonomi Indonesia itu tetap tolak ukurnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau lebih spesifiknya lagi tertuang dalam pasal berapa tadi, Nak? 33. Ya, pasal 33 ayat 1 sampai selanjutnya tentang perekonomian Indonesia. Jadi implementasinya apa, Bu? Jadi hasilnya daripada itu, yang pertama adanya koperasi, yang kedua adanya apa, Nak? BUMN, Bu. Yang ketiga adanya apa lagi? UMS. Kemudian adanya serikat pekerja ataupun serikat buruh. Memang di internasional nggak ada ya, Bu, serikat buruh. Ada ILO ya. Internasional ada juga yang mengatur itu ILO, tapi di bawah naungan PBB-nya ILO tahe. Kalau nggak salah saya iya di bawah naungan PBB ya. Nah, itulah kira-kira ciri-ciri ataupun implementasi daripada sistem ekonomi Indonesia yang merujuk tadi yang turunnya dari mana? Sistem ekonomi campuran. Tapi kita memiliki corak tersendiri. Coraknya apa, Bu? Yaitu adalah Pancasila. Cuman di Indonesia yang ada Pancasila. Coba tanya, Nak, negara campuran lah kita katakan. Jerman itu kira-kira ada nggak Pancasila? Ada, Bu. Nggak ada ya? Ada, Bu. Cuma ada di Indonesia. Oke, ada pertanyaan anak-anak?
Enggak ada. Any question? Ada, Bu. No smoking. Iya, ada, Bu. No. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan Ahmad Sahrul Rangkuti, kenapa lah kau selalu melihat ke kiri dan ke kanan? Tengoklah ibu, ini udah cantik-cantik pun tadi tengok. Kemana lah ini ya? Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka apa? Kerjakanlah. Kalau Iya. Kerjakanlah psikologinya tong, jangan ditunda-tunda lagi kan. Ibu akhirlah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.